Bahagia itu sederhana, yaitu ketika kita memiliki pasangan yang selalu siap menemani saat kita merasa kesepian, yang selalu siap memberikan bahunya untuk kita bersandar saat kita merasa penat, dan yang selalu siap menyemangati saat kita merasa putus asa. Seperti dikatakan oleh lirik dari lagu You Raise Me Up. Down and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burden me, then I'll still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, dalam episode 5 kita sudah belajar tentang arti dari kata meninggalkan orang tua. Dan sekarang saya mengajak kita untuk merenungkan arti dari kata bersatu dengan pasangannya. Apa arti dari kata bersatu? Kata bersatu di sini berarti melekat satu dengan yang lain. Melekat seperti apa? Melekat seperti dua kertas yang dilem menjadi satu. Jadi benar-benar lengket sekali. Terus, apa ini berarti bahwa setelah menikah, suami istri kemana-mana harus selalu berdua? Jelas bukan itu. Lalu apa arti dari kata bersatu di sini? Arti dari kata bersatu yang pertama adalah seseorang yang memutuskan untuk menikah, berarti orang tersebut telah mengambil konsekuensi untuk terus melekat dengan pasangannya, untuk terus mendampingi pasangannya, untuk terus bersama dengan pasangannya, untuk tidak meninggalkan pasangannya walau apapun yang terjadi dengan pasangannya. Jadi biarpun pasangannya tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi, tidak seksi lagi, tidak bisa cari uang lagi, tidak sehat seperti dulu lagi, atau tidak bisa memberi keturunan, atau bawelnya seperti apa, kita harus tetap melekat padanya. Saya ingat ada seorang ayah dari mempelai wanita yang berpesan seperti ini kepada menantu prianya setelah pemberkatan nikah di gereja selesai. Tolong ya nak, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau ditukar lagi. Rupanya sang ayah ini punya toko, sehingga ia biasa mengucapkan kata-kata seperti itu kepada para pembelinya. Tapi apa yang dikatakan oleh sang ayah ini benar. Waktu belum menikah, kita boleh menukar pasangan kita dengan yang lebih baik menurut kita.
Tetapi sesudah menikah, ingat, kita tidak bisa lagi menukarnya. Kita cuma bisa menerimanya. Makanya firman Tuhan dengan jelas mengatakan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mengapa? Sebab selain Tuhan tidak suka dengan perceraian, tetapi juga karena perceraian hanya akan mengakibatkan penderitaan. Penderitaan bukan hanya untuk suami istri, tapi juga untuk anak-anak, untuk orang tua, dan untuk keluarga besar mereka. Ingat, hadiah terindah buat seorang anak bukan ketika dikasih banyak mainan, bukan ketika dikasih barang-barang yang mahal, tetapi kebahagiaan buat seorang anak adalah ketika mereka memiliki orang tua yang saling mencintai. Gak percaya? Tanya saja langsung kepada anak kita. Menurut penelitian, banyak sekali efek negatif terjadi pada anak yang orang tuanya bercerai. Seperti prestasi belajar menurun, mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, merasa rendah diri, gampang menyalahkan diri sendiri, dan bahkan ada yang tidak mau menikah karena khawatir apa yang dialami oleh orang tuanya akan dialami oleh dia juga. Makanya benar sekali kalau firman Tuhan mengatakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Arti kedua dari kata bersatu adalah menjadikan pasangan sebagai prioritas utama dalam hidup kita sesudah Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak akan membiarkan hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan teman kita, hubungan kita dengan sekretaris kita menjadi lebih dekat daripada hubungan kita dengan pasangan kita. Ingat, banyak masalah timbul kalau kita yang sudah menikah lebih dekat dengan orang lain daripada dengan pasangan. Seorang istri merasa tidak dihargai dan merasa dinomorduakan ketika sang suami lebih sering menceritakan masalahnya kepada ibunya daripada kepada dirinya sendiri. Atau seorang istri merasa dinomorduakan ketika suaminya selalu punya banyak waktu kalau diajak pergi sama temannya. Tapi kalau dia yang mengajaknya pergi, bilangnya, pergi sendiri aja lah, saya capek, saya sibuk. Atau seorang suami merasa dinomorduakan ketika anaknya sakit. Istrinya begitu peduli dan perhatian, tapi ketika dirinya yang sakit, istrinya cuek-cuek saja. Atau seorang suami merasa dinomorduakan ketika istrinya tidak pernah mau menemaninya keluar kota dengan alasan khawatir meninggalkan anak di rumah, padahal anaknya sudah cukup dewasa. Ya, banyak orang lebih dekat dengan anaknya daripada dengan pasangannya. Padahal ingat, kalau Tuhan kasih umur panjang kepada kita, hidup dengan pasangan itu akan jauh lebih lama daripada hidup dengan anak kita. Mengapa? Sebab anak kita satu hari akan menikah dan meninggalkan kita. Karena itu seharusnya relasi suami istri lebih dekat daripada relasi dengan siapa saja. Seorang suami ketika ditanya mengapa ingin cerai dengan istrinya, dia mengatakan, karena saya selalu menjadi orang nomor 4 di hatinya. Nomor 1 anak, nomor 2 pekerjaan, nomor 3 HP, dan nomor 4 baru saya. Mengapa HP jadi nomor 3? Ya, karena mau tidur yang dipegang HP, bangun tidur yang dipegang HP. Makanya benar sekali kalau firman Tuhan menyuruh kita untuk memprioritaskan pasangan setelah Tuhan. Arti ketiga dari kata bersatu adalah kita diminta untuk memiliki kedekatan hati dengan pasangan. Mengapa bukan kedekatan fisik? Karena
Kalau cuma kedekatan fisik, tidak akan bisa membuat relasi jadi dekat dan hangat. Contohnya, banyak kan suami istri yang tinggal satu rumah, bahkan satu tempat tidur, tetapi elu-elu gua-gua. Dari pagi sampai malam tidak ada komunikasi. Kalaupun berkomunikasi, hanya buat hal-hal yang perlu-perlu saja. Beda dengan kedekatan hati. Kalau hati dekat, biarpun secara fisik berjauhan, satu di Jakarta dan satu di Papua, tapi rasanya kok begitu dekat ya. Terus bagaimana supaya kita bisa memiliki kedekatan hati dengan pasangan kita? Cara pertama adalah kita harus sering kasih waktu untuk pasangan kita. Kasih waktu untuk apa? Kasih waktu untuk berkomunikasi, mengungkapkan isi hati. Kasih waktu untuk berdoa dan beribadah bersama. Kasih waktu untuk makan bersama. Kasih waktu untuk belanja bersama. Kasih waktu untuk jalan pagi bersama. Kasih waktu untuk liburan bersama. Sebab ingat, waktu yang sering dipakai untuk kebersamaan dengan pasangan akan membuat relasi menjadi dekat. Cuma sayangnya, banyak orang yang menyediakan waktu untuk hampir segalanya. Untuk pekerjaan, untuk anak, untuk cucu, untuk hobi, untuk teman-teman, untuk komputer, untuk HP. Tapi waktu untuk pasangan tidak pernah disediakan. Sehingga akibatnya apa? Dengan berjalannya waktu, banyak suami istri yang malah semakin menjauh, bukannya semakin mendekat. Ingatlah, kalau relasi suami istri makin lama makin jauh, karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri, maka kita seperti menaruh bom di rumah kita sendiri, yang satu saat pasti akan meledak dan menghancurkan hidup pernikahan kita. Karena itu, betapa pentingnya untuk selalu menyediakan waktu buat pasangan. Cara kedua untuk memelihara kedekatan hati adalah kita harus menata kata-kata kita. Biasakan memakai kata-kata yang enak didengar. Bukan kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang mencela, kata-kata yang menghakimi. Ingat, kata-kata yang kasar, merendahkan, menghina hanya akan membuat relasi menjadi jauh. Tapi kata-kata yang enak didengar seperti pujian akan membuat relasi menjadi dekat. Karena itu, apapun yang bisa membuat relasi kita dengan pasangan menjadi lebih dekat, mari kita berusaha untuk melakukannya. Supaya suasana surga sudah boleh kita rasakan di dunia ini. Para pasutri yang dikasihi Tuhan, menjadi satu dengan pasangan itu tidak pernah mudah. Karena itu, kalau pernikahan kita bisa tetap ada sampai hari ini, itu semata-mata adalah karena anugerah pertolongannya. Seperti kata-kata dalam lagu Thank You Jesus. Because of your love.
Sampai bertemu lagi dalam acara Kasur Online episode berikutnya. See you, bye-bye.